Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Jadi ketika Yesusnya berkata, loh, oke lah, anggaplah saya salah. Memang salah. Tolong tunjukkan penyesat. Iya, oke, saya salah. Oke, Bang Suma salah. Sekarang tugas kamu luruskan kesalahan saya. Kalau Yesus bukan pendusta, bukan pembohong, berarti harus ada yang menggenapi penyesat mengaku akulah dia. Silakan Anda tunjukkan siapa oknum yang mengaku akulah dia yang penyesat ini. Kalau yang saya tunjukkan adalah yang ditangkap, Anda tolak. Sekarang siapa oknum penyesat yang mengaku akulah dia? Jawab. Silakan. Ya mungkin nabi-nabi. Kalau tidak bisa, ya, kok mungkin? Saudara penyesatnya itu datang kepada murid Yesus, yang datang kepada kamu, yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Kalau bukan tragedi yang disalib ini yang dimaksud oleh Yesus asli, tolong tunjukkan siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus dan mengatakan akulah dia. Tunjukkan. Sahabat mandi, barakallahu fikum. Silakan Anda tunjukkan. Ayo, Bang Suma salah. Oke. Itu Bang Suma itu menuju ke penyesat yang tidak mengakui tentang bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Baik, saya baca Bang, sebentar Bang. Di 1 Yohanes 22 ayat 23. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Di sini menjelaskan tentang bahwa yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu itu Bang. Itu dikatakan di 1 Yohanes 22 ayat 23 Bang. Jadi bukan mengatakan bahwa oh itu adalah palsu yang mengaku bahwa akulah dia itu adalah ciri-ciri Yesus palsu. Baik. Oke, yang lain diam antara Anda dengan saya. Siapakah oknum penyesat berdasarkan 1 Yohanes 2 yang Anda bacakan tadi? Boleh ya? Baik, saya akan bacakan. Oke. Yang dimaksud dengan penyesat itu yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia. Yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itulah penyesat itu, Bang. Oke, baik. Berarti penyesat itu yang tidak mengaku Yesus itu adalah manusia. Betul? Betul sekali Bang. Karena Yesus itu mempunyai dua natur di situ, natur kemanusiaan dan keilahian. Apabila ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, artinya itu adalah penyesat Bang. Ini sangat jelas dijelaskan di 1 Yohanes 22 ayat 23. Iya begitu Bang. Jadi jangan kemudian memframing mengatakan itu adalah Yesus palsu. Itulah Kristus palsu itu. Kita buktikan ya. Ya silakan, kita buktikan, Anda atau saya. Oke. Penyesat itu adalah yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus, betul? Yesus itu adalah manusia. Oke, Yesus itu adalah manusia. Sekarang Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Nomor 11-nya, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari Yesus Kristus. Pertanyaan saya, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang mengaku bahwa yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Paulus mengatakan yang datang kepadaku bukan manusia. Yang datang kepadaku bukan manusia, tetapi Yesus Kristus. Anda paham? Saya paham Bang. Baik. Nah, Paulus penyesat atau bukan? Sekarang begini, saya akan kasih satu ayat untuk Anda, biar Anda tahu siapa itu penyesat. Sebentar, jawab dulu. Sebentar, saya akan kasih tahu biar Anda pahami. Jangan jawab dulu. Ayat 7. Sebentar, saya akan bacakan. Anda kan kasih dalil. Saya juga menjawab pertanyaan Anda dengan dalil. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak
mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah penyesat. Ayat ini sangat jelas mengatakan siapa itu penyesat, Bang Suma. Supaya saya Anda mengakui pahami Yesus Bebel. datang sebagai saya mengakui Yesus datang sebagai manusia. Ya, Paulus mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapa yang penyesat, saya atau Paulus? Anda mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Kemudian Paulus Manusia. Ya, Yesus oke. datang bukan sebagai manusia. Siapa Anda penyesatnya? mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Saya mengaku Yesus datang sebagai manusia. Manusia, mati sebagai manusia, terangkat ke langit sebagai manusia, dan seterusnya. Yesus 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu saya. Paulus mengatakan Anda Yesus penyesat datang itu sebagai begitu. Penyesat Anda. Di mana dalilnya? Penyesat itu ini, adalah makanya begini, Bang. Sebentar, saya akan kasih lihat. Ini di kalau Anda pandai bersilat lidah, Iya, saya minta silakan. kasih turun. Kalau Anda pandai bersilat lidah, ya, saya tidak suka pembohong. Oke? Saya suka Saya orang tidak yang membawa, jujur. dari tadi saya bawakan dalil, Bang, ini. Anda yang pembohong. Coba Anda tunjukkan kepada saya dalilnya penyesat adalah yang tidak mengaku Yesus sebagai Bapa. Mana dalil? Ini, Bang, ini. Oke, 1 silakan. Yohanes 22 ayat 23. Siapa pendusta Ya. itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus. Ya. Itu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Oke. Sekarang yang saya minta penyesat itu adalah yang tidak menerima Yesus sebagai Bapa. Mana dalilnya? Ini di 1 Yohanes 22 ayat 23. Saya sudah baca, Bang. Ini Abang dengar atau tidak? Baik, saya baca ulang ya, biar Anda pahami bahasa Indonesia ya. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Siapa yang menyangkal baik Bapa maupun Anak, itu adalah antikristus dan itu adalah penyesat. Yang saya minta apa? Ya, Anda kan mengatakan, tunjukkan dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Dengan ayat ini sangat jelas menjelaskan bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Di mana dalilnya? Nah, ini di mana Yesus di situ? Astaga, ini tahu bahasa Indonesia tidak langsung ini. Dari tadi saya bacakan ini dua kali, saya sudah 1 Yohanes 22 ayat 23 ini. Saya ulang lagi. Saya yang baca. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Titik ya, koma ya, tanda tanya ya di situ ya. Sekarang Kristus itu apa, Bang? Yes, Kristus itu adalah penyelamat, Bang. Kristus itu Tuhan atau manusia? Itu adalah manusia sepenuhnya, Tuhan Allah sepenuhnya. Di mana kamu dapat ilmu itu, di mana? Itu kau menyangkal. Kau sudah menyangkal Yesus di situ. Ketika dikatakan, loh, kok jadi tertawa? Tidak, saya tertawa Kamu yang berputar-putar. Dari kemana itu? Siapa yang berputar? Ini logika Bang Suma ini di mana? Saya pikir ini Bang Suma ini Saudara, mantap logika. sekali lagi saya katakan, ternyata sekali lagi saya katakan, kalau anda menyesatkan, saya sepak dari sini. Saya tidak suka pembohong. Turunkan aja, tidak masalah. Yang penting saya sudah Ya udah, Anda sampaikan turun. bahwa apa yang Anda katakan. Anda turun, saya punya kebebasan untuk menjelaskan setelah Anda turun. Dengarkan saudara-saudaraku yang masih bisa diselamatkan dari kesesatan. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Orang yang menyembah Yesus adalah orang yang menyangkal kalau Kristus Yesus itu adalah Kristus. Orang yang menuhankan Yesus adalah kumpulan orang-orang yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menyembah Yesus, berarti dia menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Ada puluhan gelar Tuhannya Yahudi, tidak ada satupun gelar Tuhan itu Kristus. Yod Heh Vav Heh Kristus, nggak ada. Kristus itu hanya gelar kepada manusia. Jadi ketika ada orang yang menyembah Yesus, orang itu telah menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus.
Dan orang yang menyembah Yesus adalah orang yang menyangkal Bapa. Orang yang menyangkal Bapa, jelas dia akan menyembah selain Bapa. Orang yang menyangkal Bapa adalah orang yang mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan. Dia tidak mau dituhankan oknum lain selain dirinya. Tapi ketika dia mengutus Yesus, dia mau supaya orang tahu kalau yang diutus itu adalah utusan, rasul. Yang diutus ini adalah hamba, bukan dirinya sendiri yang nuzul menjadi utusan. Bukan Tuhan mengutus dirinya, bukan. Ketika ada orang menyembah Yesus, itu sama dengan dia menyangkal Bapa. Karena yang harus disembah hanya Bapa, bukan Yesus. Lalu menyangkal anak. Ketika ada orang menyembah Yesus, berarti dia menyangkal anak. Sebab anak itu bukan untuk disembah. Anak hanyalah jalan menuju kepada Bapa. Yang harus disembah hanyalah Bapa. Jadi orang Kristen yang menyembah Yesus adalah antikristus yang menyangkal Bapa dan juga menyangkal anak. Kalau dia menyangkal anak, maka dia menyembah anak. Kalau dia menyangkal Bapa, maka dia menyembah anak. Jelas sekali, barang siapa yang menyembah Yesus, dia adalah antikristus. Karena Kristus bukan untuk disembah. Kristus hanya untuk diikuti menuju kepada Bapa. Sampai sini Anda tidak akan mungkin terima. Tidak mungkin Anda bisa paham itu kalau Anda masih menggunakan doktrin Kristen. Antikristus artinya anti terhadap manusia yang disucikan oleh Tuhan. Kristen menyembah terhadap Yesus, berarti Anda anti terhadap gelar Kristus tersebut. Karena Kristus hanyalah gelar kepada manusia. Ketika Anda menyembah manusia, berarti Anda sedang menyepak jauh-jauh gelar Kristusnya. Karena Anda menganggap dia bukan Kristus, sebab Anda menuhankannya. Dengan Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menolak kekristusannya. Karena Kristus hanya diberi kepada manusia. Gelar Kristus adalah gelar yang diberikan kepada makhluk. Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Yesus adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Dengan Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak dia sebagai Kristus. Dengan Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak Bapa. Oke bang. Jadi, sorry, saya tidak perlu Anda tanggapi sebelah situ. Yang penting Anda sudah paham, nalar Anda sudah terima. Karena saya tahu pasti Anda akan menyangkal. Kembali kepada tema. Penyesat itu adalah yang mengaku akulah dia. Oknum yang Anda sembah mengaku bernama Yesus dan mengaku akulah dia. Kesimpulan saya, Kristen adalah penyembah penyesat. Iblislah yang menjadi bapakmu, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Aku Tuhan langit dan bumi. Karena mereka menolak firmanku, maka aku jadikan iblis sebagai Tuhan mereka. Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu, penyesat yang kau salibkan itu, telah dijadikan menjadi Tuhan oleh, telah dijadikan sebagai Tuhan dan Kristus untuk angkatan jihad. Jadi Kristen ini mohon maaf, kalian adalah kumpulan penyembah-penyembah penyesat. Anda tidak perlu bantah, Anda tinggal renungkan. Materi sudah kusajikan. Kecuali Anda ingin mengatakan begini, Bang Suma, apa bro? Ada dulu setelah kejadian itu orang datang ke Yerusalem di tanah Yudea. Kenapa dia mengaku-ngaku sebagai Yesus dan berkata akulah dia? Berarti lolos yang ditangkap. Tapi permasalahannya, kejadian penyaliban ini diawali dengan tragedi yang sangat-sangat menimbulkan pertanyaan besar. Apa itu? Ketika Yudas dan tentara Romawi datang dalam Yohanes 18, siapakah yang engkau cari? Aku cari Yesus dari kota Nazaret. Mereka mundur dan jatuh ke tanah. Kenapa bisa? Karena terjadi huru-hara, terjadi mukjizat pada saat itu. Ada kejadian besar yang terjadi. Tiba-tiba saja Allah merubah, Tuhan pencipta langit dan merubah keadaan. Maka Allah mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Allah menjadikan keadaan seakan-akan
yang mereka tangkap, yang mereka salibkan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kejadian seakan-akan ini mujizat dahsyat yang terjadi, perubahan yang terjadi, tiba-tiba kayak keadaan yang seakan-akan sudah disetting oleh pencipta. Yesusnya seketika berubah dan diselamatkan, sementara pengkhianat tiba-tiba berubah menjadi Yesus, sehingga orang yang tadinya bersama dengan mereka tiba-tiba berubah menjadi Yesus dan berkata, "Akulah dia." Kaget, mereka terjatuh. Ada apa? Maka ditangkaplah orang yang mengaku akulah dia ini. Digiring, murid-muridnya yang 11 lari. Yang ada pada saat itu hanya Yesus yang asli dengan Yudas. Sekarang siapa yang kabur? Di data nomor Markus 14 nomor 52, siapa yang kabur? Yudas yang kabur atau Yesus yang kabur? Ingat, Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti ke-11 murid lari, yang tinggal 2. Yang pertama Yesus, yang kedua Yudas. Pertanyaannya, kira-kira yang lari meloloskan diri di data nomor 52, ada seorang pemuda berjalan di belakang berjalan di belakang dia, lalu melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Siapa yang lari? Yudas atau Yesus? Pertanyaannya, kalau Yudas yang lari, ada apa? Bukankah Yudas sudah berkongsi, sudah bersekutu dengan mereka? Kenapa dia harus lari? Bukankah Yudas sudah menerima 30 keping uang perak? Kenapa dia harus lari? Lalu kalau bukan Yudas, lalu siapa yang lari? Siapa yang lari? Kalau bukan Yudas. Sorry, kalau bukan Yesus, siapa yang lari? Yudas tidak mungkin Yudas lari. Yudas pertama sudah berkongsi. Yudas sudah bagian dari mereka. Kenapa dia lari? Kalau Yudas tidak mungkin. Kalau yang berjalan di belakang Yesus itu Yudas, tidak mungkin dia lari. Karena dia tidak mau, bukanlah dia sasaran untuk penangkapan. Tapi kalau sebaliknya, yang ditangkap adalah orang yang diserupakan, yang dikira Yesus, dan yang di belakangnya ini adalah Yesus, maka pantaslah kalau dia lari. Karena memang dia yang menjadi sasaran penangkapan. Dia menggunakan kain lenan. Baca Yohanes 13 nomor 4. Siapa yang menggunakan kain lenan di sana? Yudas atau Yesus? Yesus. Berarti yang ditangkap adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena Kristen, dengan jalan terkutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia dengan lari dia lari. Lari dia teman. Ulangan 21 tertulis, siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayat semalam-malam. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayat menyentuh tanah yang diwariskan nenek Tuhanmu kepadamu. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Ayo, berarti yang disalib ini orang yang dikutuk, yang disalib ini adalah orang yang mengaku akulah dia. Siapa ini? Penyesat. Penyesatnya adalah yang mengaku akulah dia, penyesatnya memakai nama Yesus, penyesatnya dikutuk oleh Elohim, penyesatnya disalibkan oleh Elohim. Sekarang siapa yang memenuhi syarat? Saudara-saudaraku Kristen, ayo lembutkan hatimu. Saya tidak punya kepentingan untuk menggaungkan agama Islam. Islam sudah jaya, Islam sudah unggul dari sejak pertama kali dipijakkan di atas muka bumi ini. Saya hanya berkewajiban sebagai seorang saudara untuk menyelamatkan kalian, karena Al-Quran saya memerintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran, dengan hikmah, dengan cara yang baik, wabil hasanah, dengan cara yang baik. Jadi kalau Anda mau terima silakan, kalau Anda tidak mau terima silakan kabur. Tapi ingat, renungkan apa yang saya sampaikan. Saya tidak membawa data Al-Quran, saya membawa data kalian. Ingat 1 Yohanes 2:22-23, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kalau Anda mati dalam memahami Yesus itu Kristus, maka Anda mati di dalam mengimani Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Saya kira demikian sementara. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Kalau ada yang datang nanti lain kali diikat, jangan lari. Sudah 2 lari teman-teman. Masya Allah. Silakan Dinda. Siap. Ini ada yang baru bergabung lagi. Kita sapa dulu. RDA Reno Monitor. Selamat sore Bang Zuma dan kawan-kawan. Selamat sore. Selamat dari Kristen ya.
Oh, saya Muslim.